Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat Gondes? Mendes taruh tengah dan jiwa. Semua kabar baik semuanya time ya. Masih kembali bersama Gondes di General Reading ya. Edisi susah move on. Ya. Kapan kamu dapat pengganti dia? Ya, mau move on susah Gondes. Sangat amat susah. Oke, di sini mari kita ulik. Silakan salurkan energi sahabat yang melalui pilihan di sini. Di sini udah Gondes siapkan 4 file ya. Ada inisial, bukan inisial ya, ini adalah golongan darah A, B, O, dan AB. Ini hanya sarana untuk menyalurkan energi sahabat semua ya, agar tercurah dan tertumpah di tebaran kartu nanti. Oke. Kapan kamu dapat pengganti dia? Edisi susah move on. Kita akan lihat ya. Silakan dipilih, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan sesuatu yang kamu tanyakan di sini. Jangan lupa berdoa kepada Allah atau menurut keyakinan sahabat semua ya, dimanapun berada. Silahkan dipilih, dimulai dari sekarang. Oke, udah memilih ya. Sekarang kita akan coba untuk memaknai ya, daripada golongan darah A ini kita mengambil sarana ya untuk menarik energi sahabat itu dengan inisial atau golongan darah ya. Kita mengambil golongan darah dan akan mengartikan apa bagaimana ya karakter seseorang berdasarkan golongan darahnya ya. Golongan darah A ya. Biasanya orang yang bergolongan darah A ini berkepala dingin, serius, sabar, dan kalem atau cool, bahasa kerennya ya. Orang yang bergolongan darah A ini mempunyai karakter yang tegas, bisa diandalkan dan dipercaya, namun keras kepala. Sebelum melakukan sesuatu, mereka memikirkan terlebih dahulu dan merencanakan segala sesuatunya secara matang ya. Mereka mengerjakan segalanya dengan sungguh-sungguh dan secara konsisten. Mereka berusaha membuat diri mereka sewajar ya, dan seideal mungkin ya. Mereka bisa kelihatan menyendiri dan jauh dari orang-orang ya. Mereka mencoba menekan perasaan mereka. Maksudnya begini nih, dia itu paling bisa menyimpan masalah gitu, menyimpan dan menekan perasaan diri sendiri ya, agar kelihatan itu tidak terlihat apa yang mereka lakukan, seperti itu ya. Jadi kayak penuh misteri ya, seseorang yang memiliki golongan darah A, karakternya seperti itu. Edisi susah move on. Kapan kamu dapat mengganti dia? Gondes naruhnya terbalik kah? Oh tidak, seperti ini, benar ya. Queen of Cup, tidak ada pertemuan ya. Memang ini kan kalau udah mau cari pengganti itu memang sudah ingin belajar move on, tidak punya harapan lagi, tidak ada kenyamanan lagi. Semua diakibatkan karena pertengkaran ya, yang mendorong untuk sebuah emosi ya, untuk mendorong sebuah emosi ya. Klarifikasinya ya, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Hilang harapan, nggak ada lagi pertemuan, tidak ada kenyamanan lagi. Yang terjadi selalu pertengkaran itu yang selalu terjadi setiap kayak motivasi gitu loh, setiap bicara pun terjadi pertengkaran ya, dan membuat kamu tuh seperti merasa lelah dan merasa emosi ya. Dan kamu di sini harus berani ya meninggalkan hubungan ini, karena memang sudah tidak ada motivasi lagi untuk sebuah hubungan lebih jauh ya. Kenapa susah move on? Karena kamu masih memikirkan dia ya, karena tidak ada pilihan lain gitu. Jadi hati kamu tuh sepertinya sudah benar-benar nyangkut di dia, tetapi kamu sendiri sudah tidak punya harapan untuk bersama dia, karena sudah tidak ada kenyamanan, terjadi pertengkaran ya. Dia itu menurut kamu memang cahaya hidup kamu, tetapi ya,
Pertengkaran selalu memicu di sini terjadi pertengkaran. Ya, dan kamu harus hati-hati di sini. Kamu harus bertanggung jawab dengan semua ini. Ya, karena tidak ada pilihan lain sehingga kamu susah move on. Kamu selalu ada banyak indah di sini yang memang kamu tidak bisa move on. Kamu ada harapan. Sebetulnya waktu itu masih ada harapan, tapi pada faktanya harapan itu tidak ada untuk kamu. Pertemuan pun sudah tidak ada, gitu loh. Ya, tidak seperti kemarin kamu berharap. Karena apa? Sepertinya di sini terlalu banyak kenangan yang indah. Ada harapan, ada kenyamanan waktu itu. Banyak pertemuan, tetapi di sini akhirnya endingnya tuh hubungan ini, atau kamu berkeinginan menghilangkan atau meninggalkan dia atau pengen move on tapi kok susah. Karena yang memicu itu pertengkaran, emosi, dan kamu di sini harus benar-benar sangat hati-hati. Ya, dan akhirnya cahaya hidup kamu itu seperti ngeredup gitu ya. Nggak ingin lagi bersama, tetapi kamu tidak bisa move on. Ada pilihan lain mungkin di sini, ya. Atau bahkan tidak ada. Tapi di sini digambarkan tidak ada pilihan. Gitu. Kamu tidak bisa memilih yang lain. Karena apa? Kamu merasa seseorang ini dulu itu adalah harapan kamu dan sudah terlanjur nyaman sama dia, tetapi pertengkaran tidak bisa dielakkan. Selalu terjadi kesalahpahaman dalam cinta, membuat kamunya itu harus meninggalkan walaupun sebenarnya kamu susah sekali untuk move on. Itulah penyebabnya, ya, kamu susah move on. Kapan kamu dapat pengganti dia? Di sini tidak ada yang bisa menggantikan, ya. Tidak ada yang bisa membantu untuk kayak memberikan motivasi kayak gitu, nggak ada. Jadi ya hambar, hati kamu tuh hambar gitu. Masih ingat dia terus. Pengganti pilihan banyak mungkin ya, tapi tidak ada yang kamu pilih di sini. Untuk mencoba membuka hati dengan yang lain itu kamu masih merasa sulit. Itulah yang membuat kamu tidak bisa move on. Kapan kamu dapat penggantinya? Kita akan hitung kapan kamu dapat pengganti. Ada 5, di situ ada 16 ya. 2, 21, 3 sama 17. Di angka 2 kamu akan mendapatkan penggantimu itu. Pilihan banyak, tapi belum ada yang klik di hati. Ya, karena kamu adalah masih terobsesi sama ini, pasangan kamu yang terdahulu, dan yang kamu susah move on gitu loh. Di bulan atau di angka 3 ya. Angka 3 itu kapan, Des? Bisa dimulai sekarang, 2 jam yang akan datang atau 2 menit yang akan datang, atau pokoknya di angka 2 ya. Maksimal 2 bulan seperti itu. Sekarang Gondes akan coba untuk membacakan pesan dari kamu ya. Ini sebetulnya terakhir, lebih baik terakhir aja ya. Ya, kita tutup dulu. Kita akan buka pesan buat kamu. Di angka 2 ya, kamu baru bisa move on. Itu susah ya, apalagi kalau seperti ini, kenangannya banyak. Kamu sudah pernah nyaman, tetapi ternyata endingnya pertengkaran terus yang membuat kalian harus terpisah atau untuk belajar move on. Ya, tapi banyak kenangan yang indah. Ya, saling nyaman, saling memotivasi di sini ya kan. Saling bertemu, bercerita seperti itu. Karena saya akan baca pesan buat file 1. Menerima dan memberi di sini yang sudah kamu jalanin. Ada menerima, ada yang memberi ya. Selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan meninggalkan kamu. Iya, dia meninggalkan kamu. Makanya kamu susah move on. Semua karena pertengkaran. Dipicunya seperti itu. Pertengkaran itu tidak harus hebat, tetapi salah paham, salah beda prinsip. Ya seperti itu. Saling merindukan. Ya, nanti endingnya kalian akan saling merindukan. Ya. Saling menjaga hati. Seharusnya seperti itu hubungan itu. Tapi di sini pertengkaran ini memicu kalian untuk saling masing-masing, saling meninggalkan ya, dan belajar untuk move on.
tapi sebetulnya di sini masih ada diliputi rasa-rasa. Kalian berdua itu masih mempunyai rasa, cuman prinsip aja yang nggak nyambung, salah paham. Setiap bicara sedikit terjadi pertengkaran, ya entah kamu tadi yang memicu pertengkaran itu, tapi omongan sedikit jadi pertengkaran, salah paham yang pasti, karena kalian belum saling mengerti. Mudah-mudahan dengan semua ini ya, kamu untuk belajar move on, semuanya bisa menjadi terbuka bahwa inilah cara untuk introspeksi diri agar tidak mengulangi di hubungan yang ke depan. Susah move on, Des, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ini ada banyak pengganti di sini, cuman kamu belum bisa klik ya, pelan-pelan saja, karena bagaimanapun namanya perasaan tuh susah. Tidak secepat kita mengenal dia ya, mengenal kan cukup 1 menit, tapi untuk melupakan tuh butuh bisa setahun, ya enggak? Seperti itu. Sekarang Godes akan buka pesan malaikat penjaga kalian atau energi positif, atau dimaknai dengan energi kebaikan dari Archangel Oracle Cards Prosperity. Oke. Godes akan langsung memaknainya ya. Prosperity ya. Kemakmuran. Kebutuhan materi kamu disediakan saat kamu mengikuti intuisi kamu dan mewujudkan impian kamu menjadi sebuah kenyataan ya. Di sini energi positif kamu menuangkan kelimpahan kemakmuran atas kamu dan hidup kamu, dan meminta kamu membuka tangan kamu untuk menerima ya. Beberapa harta atau tujuan kamu akan datang ya, akan datang dalam bentuk ide cemerlang, dan beberapa akan datang sebagai peluang ya, paham ya. Kamu akan bekerja sama untuk mewujudkan impian tertinggi kamu, dan para malaikat meminta kamu untuk memberikan kekhawatiran kamu kepadanya ya, karena Tuhan dan para malaikat sangat mencintaimu dan dengan senang hati membantumu dengan cara ini ya. Para malaikat mengetahui bahwa kamu akan menyampaikan kebaikan kepada orang lain juga, begitu ya. Jadi kamu harus benar-benar menarik diri kamu untuk menjadi sebuah tujuan. Apa sih sebetulnya kamu yang inginkan dari hubungan ini ya. Kalau kamu memang sudah tidak bisa untuk bertahan, saatnya mendapatkan peluang dengan bantuan para malaikat atau energi positif kamu, dan kamu akan berusaha untuk bisa. Di sini kamu akan dipastikan akan mendapatkan sebuah tujuan kamu ya, tapi semua berawal dari kamu. Menurut Archangel Oracle Card pesannya seperti itu ya. Oke, file 1. Kapan kamu dapat pengganti dia? Edisi susah move on. Cobalah untuk melupakan perlahan-lahan, diiringi dengan berdoa, bermohon yang terbaik dalam hubungan ini ya. Sangat nyesek pastinya, tetapi Godes paham kok bagaimana rasanya kalian merasakan untuk susah move on, padahal kepingin sekali untuk melanjutkan hidup ya kan. Seperti itu ya, segala sesuatu kalau kamu ingin move on, jangan menyimpan nomornya. Ini ide dari Godes ya, atau saran dari Godes, jangan menyimpan nomornya. Jangan melihat status dia, jangan melihat dia online atau tidak ya. Justru itu akan menambah sebuah kerinduan kamu kepada dia kalau kamu masih aja kepoin dia gitu ya. Pelan-pelan dan sibukkan diri kamu dengan pekerjaanmu ya, dan berpositif thinking. Oke? File 1, tetap optimis, tetap berbuat yang baik, yang terbaik untuk kamu dan untuk masa depan kamu. Jangan terlena dalam hal-hal yang tidak penting ya. Kalau memang harus move on lah ya. Godes bantu doa, semoga sahabat cepat mendapatkan pengganti ya. Tetap positif thinking pada Yang Maha Kuasa ya. Susah deh move on, pasti itu, karena kita udah main hati ya, sudah main dengan hati. Pelan-pelan ya, pelan-pelan saja. Oke, file 1.
Allah menyertaimu. God bless you. Bye. Oke, kita lanjutkan untuk file yang kedua ya. Kapan kamu dapat pengganti dia? Edisi susah move on. Di sini ada golongan darah B. Gondes akan memaknainya tentang seorang yang bergolongan darah B itu karakter daripada golongan darah B berdasarkan golongan darah B. Oke, golongan darah B, orang yang bergolongan darah B ini cenderung penasaran dan tertarik ya terhadap segalanya. Mereka juga cenderung mempunyai terlalu banyak kegemaran dan hobi. Kalau sedang suka dengan sesuatu, biasanya mereka menggebu-gebu namun cepat bosan gitu. Tapi biasanya mereka bisa memilih mana yang lebih penting dari sekian banyak hal yang dikerjakannya. Mereka cenderung ingin menjadi nomor satu dalam berbagai hal ketimbang hanya dianggap rata-rata. Benar enggak? Dan biasanya mereka cenderung melakukan sesuatu jika berfokus dengan kesibukan yang lain. Dan dengan kata lain, mereka tidak bisa mengerjakan sesuatu secara bebarengan gitu. Tapi nggak lemot kan, enggak, jujur dia nggak lemot, dia itu pemikirannya kuat, jelimet gitu, tetapi keras kepala juga gitu. Atau mereka tuh cenderung mempunyai terlalu banyak kegemaran sih. Orang kalau banyak kegemaran itu kan bingung, tetapi dia juga bisa mengerti kok memilah mana yang harus didahulukan dan harus dikerjakan. Oke. Ini untuk akhir ya. Gondes akan tebar kartunya. Kapan kamu dapat pengganti dia? Edisi susah move on. Di sini ada temperance, tapi terbaik. Kamu nggak bisa healing ya. Karena cinta yang besar antara kalian berdua ya ini ya. Cinta kalian berdua itu sangat besar. Dibilang kalian itu saling mencintai. Tapi tidak bisa mengambil keputusan atau tidak bisa mendapatkan keputusan daripada hubungan ini. Ya. Kamu sosok yang menarik bagi dia sosok yang menarik bagi kamu. Ya, saling bawel, saling ya seperti itulah. Tapi sifat kekanak-kanakan juga ada. Ada Wheel of Fortune seiring waktu di sini ya. Seiring waktu semuanya berjalan begitu aja. Tidak ada keputusan, tidak bisa saling healing. Akhirnya kalian satu sama lain saling meninggalkan. Kalian LDRan, ada yang sebagian LDRan ini. Dan ragu-ragu di sini dia memutuskan putus ya. Ini belum putus ya, cuman kalian tidak bisa mempunyai keputusan dan tidak bisa bersama, tapi juga tidak bisa terpisah karena kalian saling mencintai. Sebetulnya tidak bisa mengambil keputusan untuk mana sih sebaiknya, seperti itu. Ada The Devil ya, ada hasrat ya untuk tidak hancur. Di sini hubungan itu tidak menginginkan sebuah kegagalan, tetapi harus berani mengambil sikap, termasuk kamu ingin move on dari dia karena memang di sini memang kalian sudah mengambil sebuah bukan keputusan, sudah untuk saling meninggalkan untuk masing-masing gitu, tapi bukan keputusan itu. Entah kamu entah dia yang ingin meninggalkan, tetapi di sini salah satunya memang seperti itu. Tidak ada yang ingin putus sebetulnya di sini, tapi seiring waktu memang harus terjadi ya. Ini ada yang meninggalkan karena bukan karena putus ya. Salah satu di antara kalian tuh meninggalkan hubungan ini karena suatu pekerjaan atau karena memang kalian letaknya jauh LDRan gitu ya. Tidak ada keputusan di sini. Saling mencintai ya masih, terutama dia. Karena kamu sosok yang menarik bagi dia dan memang dia klik sama kamu gitu. Hasrat untuk cerai tidak ada. Hasrat untuk putus tidak ada. Hasrat untuk hancur atau gagal hubungan ini nggak bisa. Tapi dia harus memberanikan diri atau kamu harus siap menerima seperti itu. Kapan kamu dapat pengganti dia? Masih lama. Karena saling mencintai di sini sebetulnya. Cuman entah kenapa kalian harus terpisah. Ya, sebetulnya ini perpisahan tidak diinginkan. Kegagalan yang tidak diinginkan atau kehancuran hubungan yang tidak diinginkan. Di antaranya ada sebagian yang memang merantau, meninggalkan hubungan ini karena ada keinginan merubah nasib. Ada juga yang memang LDR, jadi jaraknya jauh satu sama lain ya kan, seperti itu. Dan merasa lelah pastinya. Kan ada juga sebagian yang ragu-ragu di file yang kedua ya, seperti itu. Kapan kamu akan mendapat penggantinya?
Kira-kira kapan ya, Des? Ada Temperance, ada zodiak atau bukan zodiak ya, ada energi Sagittarius ya di sini. Ada energi Capricorn ya. Ada energi Aries. Kapan kalian mau move on? Kalian tidak ingin memperbaiki? Tidak, karena memang sudah ya ingin ini nggak ingin melakukan sebuah perubahan loh. Artinya masih satu sama lain itu masih saling mencintai gitu. Tapi kenapa pertanyaannya seperti itu? Kapan kamu dapat pengganti dia? Ya karena ada letak yang jauh, karena ada letak yang pergi meninggalkan hubungan ini, tapi bukan putus, tidak ada kata putus, tidak ada keputusan kan di sini. Tapi kamu untuk mengambil sikap untuk move on mungkin. Ya. Edisi susah move on. Kenapa kalian ingin move on? Kalau bisa perbaiki lagi, ini masih bisa diperbaiki karena memang kalian tidak menginginkan kehancuran. Kapan kamu akan mendapat pengganti, atau memang niat kamu ingin mendapatkan pengganti? Oke, kita hitung. Ada 5 ada 8, ada 9, kamu bingung ya. Ada 24 ya. Ada 22, 4 bulan lagi kamu dapat pengganti, insya Allah di angka 4 pastinya ya. Oke, kamu harus sabar menanti. Caranya bagaimana kamu bisa dapat pengganti kalau kamu sendiri belum bisa move on? Susah move on, susah untuk melanjutkan hidup ke depannya lagi, karena di sini memang kalian mencintai, saling mencintai. Seperti itu susah ya. Coba kita lihat pesan versi Goddess untuk kamu yang menonton video atau memilih file kedua. Kalau ingin move on, seharusnya kamu jangan cari tahu tentang dia, lupain gitu aja. Susah, Des. Artinya kamu masih ada sesuatu yang belum selesai, masalah yang belum selesai. Entah itu masalah perasaan kamu ke dia, entah kalian memang masing-masing itu ada masalah. Ya, masih sulit. Harus kamu selesaikan kalau memang benar-benar ingin move on. Melupain gitu aja nggak bisa. Bagaimanapun juga kita pernah bersama, ya kan? Jangan pesimis ya, buka hatimu untuk yang lain ya. Ini pesan buat kamu, bersyukur aja kamu bisa dipertemukan dengan dia, sehingga kalau memang harus dipetik hikmahnya, petik hikmahnya apa sih yang kamu dapat dari dia? Kesabaran, jadi kamu seseorang yang tahan banting. Apaan kalian, Des? 16 momen apa ini yang terjadi pada kalian? Udah saya tahu, tetapi yang pasti ini dimaknai sebagai angka 7. Kalau kamu ingin menunggu, tunggu saja. Berarti nggak move on. Ya, kamu susah move on. Tunggu dengan penuh kesabaran. Karena di sini masih ada cinta. Belum ada keputusan apapun. Hubungan vertikal tentunya ini nomor 1. Ya, hubungan vertikal itu nomor 1. Kalau kamu udah menaklukkan diri kamu sendiri tidak mampu, artinya kamu juga harus minta bantuan sama Allah sempurna. Bagaimana caranya? Ada doanya. Tetap tersenyum. Ya kan, dunia ini tidak terasa muram. Tetap tersenyum, buka hati buat yang lain. Kalau kamu ingin move on, kalau kamu ingin menunggu, ya nggak apa-apa ditunggu, karena ini memang hubungan masih ada saling sayang, saling cinta. Ya, seperti itu. Kemudian sekarang akan bacakan tentang pesan energi kebaikan untuk kamu, ya, atau energi positif atau penjaga kalian. Karena apa? Yang menjaga kalian itu adalah malaikat penjaga kalian, itu adalah energi positif. Kalau ada energi negatif itu, kamu harus cepat-cepat singkirkan. Misalkan kalian berpikiran buruk terhadap seseorang, itu adalah energi negatif. Ya. Claircognizance, ya. Oke, Claircognizance. Kemudian saya akan membacakan atau langsung memaknainya agar segera sampai pada sahabat semua ya, dari Archangel Oracle Cards. Oke. Claircognizance atau
Begini maknanya. Ini adalah energi positif kalian ya, kalian dapatkan melalui tebaran Archangel Oracle Card atau pesan buat kalian ya. Perhatikan pikiran dan ide yang datang kepadamu, karena doa-doa itu dijawab. Nah, kita tidak boleh meninggal, kita harus selalu berhubungan vertikal, artinya berhubungan dengan Sang Maha Sempurna atau Sang Maha Kuasa ya. Kamu telah berdoa meminta jawaban, dan jawaban itu datang kepada kamu dalam bentuk pikiran berulang yang meminta kamu untuk mengambil langkah dan membuat perubahan yang sehat. Paham ya? Jangan mengabaikan pemikiran kamu sendiri atau menganggapnya hanya mimpi atau pengetahuan umum ya. Pikiran kamu disetel ke frekuensi tinggi sekarang dan merupakan inspirasi yang dapat dipercaya. Semua penemuan hebat, bisnis baru dan hubungan baru ya berasal dari sumber kebijaksanaan universal. Universal itu adalah Sang Maha Ilahi, Sang Ilahi ya, yang sama. Kamu sedang memanfaatkan kebijaksanaan ilahi itu sekarang ya, dan penting untuk memperhatikan dan mencatat pikiran kamu ya. Kemudian bertindaklah berdasarkan jawaban atas doa-doa kamu. Berdoalah, bermohonlah ya. Urusan hati itu sangat berat loh menurut Gondes. Sekilas memang enggak, aku mampu. Tidak. Hati kecil selalu berbicara. Itu yang benar. Kalau kamu dengarkan hati kecil kamu yang paling dalam, itu yang benar dia katakan. Kalau bibir mah bisa bilang tidak, aku bakal bisa move on dari kamu. Coba kamu tengok hati kecil kamu. Dan caranya bagaimana? Kamu harus berdoa, bermohon, dan di situ kamu akan mendapatkan jawabannya melalui pemikiran dan cara kamu ya. Oke? File 2 semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Jangan putus asa, segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Jangan pesimis, tetap bersyukur. Kalau kamu ingin menunggu, tunggulah ya. Jangan lupa selalu berhubungan vertikal, berhubungan dengan Sang Maha Kuasa, karena cinta itu sejatinya hanya kamu atau kita dengan Allah. Selebihnya hanyalah bonus. Dan selalu tersenyum. Oke, file 2, God bless you, Om berkatimu, amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang ketiga. Di sini ada golongan darah O ya. Gondes akan memaknainya karakter seseorang berdasarkan golongan darah ya. Di sini adalah golongan darah O untuk file ketiga. Karakter seseorang berdasarkan golongan darah O. Orang yang bergolongan darah O, mereka ini biasanya ya berperan dalam menciptakan gairah untuk suatu grup dan berperan dalam menciptakan suatu keharmonisan di antara para anggota grup tersebut ya. Figur mereka ya yang bergolongan darah O ini terlihat sebagai orang yang menerima dan melaksanakan sesuatu dengan tenang ya. Mereka pandai menutupi sesuatu sehingga mereka kelihatannya selalu riang dan damai. Mereka biasanya pemurah ya. Seseorang yang bergolongan darah O itu karakternya itu pemurah, baik hati, senang berbuat kebajikan. Mereka dermawan dan tidak segan-segan mengeluarkan uang untuk orang lain. Mereka biasanya dicintai oleh semua orang atau love by all ya. Tapi mereka sebenarnya keras kepala juga sih. Dan secara rahasia mempunyai pendapatnya sendiri tentang berbagai hal. Di lain pihak mereka sangat fleksibel dan sangat mudah menerima hal-hal yang baru. Mereka cenderung mudah dipengaruhi oleh orang lain dan oleh apa yang mereka lihat di TV. Mereka terlihat berkepala dingin ya, bukan kepalanya dingin. Mereka terlihat berkepala dingin dan terpercaya, tetapi mereka sering tergelincir dan membuat kesalahan yang besar karena kurang hati-hati. Oke, darah O. Semoga bisa menjadi antisipasi juga ya. Ada yang harus kamu rubah? Oke, bukan dirubah ya, Ndes. Diperbaiki. Oke. Karena Gondes akan menebar kartunya ya. Yang ini untuk belakang ya. Pesan terakhir kita akan buka.
Kapan kamu dapat pengganti dia? Edisi susah move on. Di sini ada The Tower. Ya, tetapi tidak ada kekecewaan. Di sini ada The Wood. Ya. Kenapa The Wood keluar? I don't know. Ada 3 party tapi terbalik, dan ada 2 of Wands. Ya, apa Des maknanya Des? Hubungan ini hampir kegagalan. Sebetulnya kalian belum gagal loh. Kenapa harus move on? Ada kegagalan, bukan karena kecewa, bukan karena ada orang ketiga, tetapi kan letak kalian ya, jarak jauh. Mungkin ada yang LDRan di sini ya, tapi kalian tidak akan bisa putus karena di sini alam turun ya, menyertai di sini. Ada yang namanya putus nyambung. Mungkin kalian terputus saya sebentar, tapi buat apa move on? Pengen move on deh, sudah capek Des. Ada The Empress pakai klarifikasinya. Ada Queen of Cup. Ada 2 of Swords, dan ada S2 Wands tapi terbalik, dan ada Magician. Di sini akan ada komunikasi kembali ya, tapi komunikasi yang tidak pernah dilakukan itu waktu kemarin itu, sehingga akan terjadi namanya awal kegagalan ya, terutama dari kamu ya. Tapi ada Magician di sini, ada The Wood turun. Artinya kenapa kamu mesti move on, penestanya ya, akan tetap terulang kembali, terulang kembali. Akan dapat pengganti tidak, karena kamu tidak bisa mencari pengganti dia. Kenapa? Karena kamu sayang sama dia. Kenapa sayang, Des? Karena ya kamu menyenangkan, seseorang yang menyenangkan bagi dia. Kamu seseorang yang penuh perhatian, penuh kasih sayang, dan kamu seseorang yang fleksibel gitu. Yang dia mau itu adalah kamu. Ya walaupun ada sebuah namanya kegagalan di sini ya, tapi masih bisa diperbaiki. Tidak ada kekecewaan kok di sini. Cuma ada kebimbangan aja karena tidak ada tindakan, mungkin karena kalian LDR itu kan nggak bisa selalu intens ya, nggak bisa secara nalar aja dilihat dari perbedaan waktu aja gitu. Ini yang LDRan ya. Ada juga yang LDRan tapi satu lokal, kayak misalnya Indonesia tapi kalian LDRan gitu. Ada Magician di sini. Nggak usah move on. Kamu nggak bakal bisa move on. Kapan kamu dapat pengganti dia? Nggak bisa ada yang gantiin, karena kamu sayang sama dia, dia pun sayang sama kamu. Ini yang dia banggakan dari kamu, yaitu kamu sosok yang ceria, sosok mandiri, sosok pengasih, sosok perhatian, tetapi memang sedikit bawel, kamu memang sedikit. Kadang-kadang itu justru itu yang membuat dia itu greget gitu loh, sebuah sayangnya sama kamu. Tetapi kenapa ada kegagalan, ada kesalahpahaman mungkin karena ada salah satu di antara kalian bimbang waktu, ada kecurigaan, dia nggak ada orang ketiga loh ya. Hati-hati, hubungan ini nggak ada orang ketiga, tidak ada keputusan untuk meninggalkan, tidak ada, cuman ada rasa bimbang ya tentang sebuah pertemuan belum dilakukan sama dia gitu loh, paham ya? Oke. Jadi ya di sisi susah move on, tidak usah move on ya, lebih memperbaiki aja. Kamu lebih memperbaiki, bukan karakter itu nggak bisa diperbaiki, kamu lebih memperbaiki apa yang menjadikan hubungan ini seperti ini tuh. Kenapa? Introspeksi diri gitulah ya, dan dia pun akan introspeksi. Jadi kirimkan energi yang positif buat dia agar semuanya akan menjadi baik-baik. Nggak usah susah move on ya, nggak usah move on ya, nggak usah cari pengganti. Oke, coba kita lihat apa yang akan diberikan pesan dari Kondes di sini melalui tebaran pesan versi Kondes ya. Semua masih baik-baik saja. Namanya hubungan retak itu biasa. Nama hubungan salah paham itu biasa. Ini nggak ada yang keterlaluan. Cuman kalian karena komunikasi saja yang membuat kamu agak-agak bukan ilfeel. Kamu membuat kamu agak ragu-ragu sama dia, membuat kamu bimbang, atau bisa juga sebaliknya di sana. Ini kan general reading ya. Tapi di sini Magician turun, The Wood turun, artinya hubungan ini tidak akan melakukan sebuah perpisahan, atau kamu nggak usah move on ya, karena kamu nggak akan bisa mendapatkan pengganti. Bukan nggak bisa, tetapi perhati kamu sendiri yang menolak gitu. Bersatu, kalian akan bersatu di sini nih dan di sini nih ya.
lost contact deh, nggak pernah. Iya, namanya juga hubungan tidak seperti rel kereta api yang mulus lurus gitu, nggak ada ya, pasti ada belok-beloknya, apalagi kita hidup di dunia nyata, apalagi kita jarak jauh seperti itu. Percaya dengan kebesaran Allah itu pasti ya kan, percayalah. Mencintai dia karena Allah, maka cintailah dia dengan padanya, agar kamu tidak terlalu banyak menuntut atau kamu tidak dituntut gitu. Janji palsu, ada janji palsu di sini mungkin ya. Kalau kemarin katanya mau video call ternyata nggak jadi, kemarin katanya mau ngajak jalan tetapi nggak jadi, katanya mau, itulah hal yang biasa dalam suatu hubungan. Order dan struktur hidupnya sudah diatur untukmu oleh alam gitu loh. Jadi nggak bakal terjadi kamu bisa mencari yang lain. Yang datang mungkin banyak, tapi hatimu yang nggak bisa menerima. Ya, salah paham biasa ya sayang ya. Nggak usah diambil hati. Lebih baik kita banyak introspeksi, memperbaiki apa hubungan yang menjadi lebih baik, yang kemarin banyak curiganya, banyak cemburuannya, yang banyak posesifnya. Udahlah, kamu untuk perbaiki menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Ini loh aku yang sebenarnya seperti itu. Oke Valika, tetap optimis ya, tetap berdoa pada Yang Maha Kuasa, bermohon pada Yang Maha Kuasa. Cintailah dia karena Allah, karena segala sesuatu yang cintai dengan karena Allah, kita akan memahami dan kita akan ikhlas ya, sekalipun dia lepas, karena kita cinta karena Allah. Karena cinta itu kan karena dari Allah, bukan dari pengertian kita sendiri, seperti itu. Ya, jadi kalian nggak usah belajar move on. File 3 aku sarankan untuk lebih introspeksi diri aja. Oke, sekarang aku sarankan memaknai daripada pesan penjaga kalian, malaikat penjaga kalian, atau dimaknai sebagai energi positif atau kebaikan. Di sini ada passion. Ya, aku sarankan memaknainya langsung akan langsung pada sampean atau pada kalian semua sahabatku. Maklum orang Jawa kalau orang ngomong suka brentok gitu, sampean pada sahabat semua dimanapun berada akan segera sampai. Oke. Passion dari pesan dari malaikat penjaga kalian dengan perantara Archangel Oracle Card ya, mendapatkan passion buat file yang ketiga. Gairah ya, dimaknanya seperti gairah, passion. Percaya dan ikuti semangat baru kamu dalam mencintai kehidupan dan karier kamu. Kita ini secara general ya. Bermain aman dapat menyebabkan basi dan depresi. Kamu telah meminta lebih banyak kebahagiaan dan arah yang pasti. Ya, para malaikat telah menyalakan api gairah di hati kamu untuk memimpin dan membimbing kamu. Aman bagi kamu untuk mengambil resiko dan mengikuti keinginan hati kamu. Mintalah pada para malaikat atau energi positif kamu untuk menjadi mitra kamu di sepanjang jalan ya, di sepanjang jalan gairah kamu itu, untuk membimbing dan memelihara kamu. Ketika kamu merasakan kesadaran yang kuat di samping hasrat yang membara, perhatikan, karena ini adalah cara energi positif kamu memberi kamu informasi tentang langkah kamu selanjutnya ya. Kemuliaan Tuhan membantu kamu untuk selalu ya mencapai sebuah keinginan, dan Tuhan ya, Allah akan memuliakan, akan membantu kamu memuliakan. Jadi kamu juga seperti ini, muliakanlah Tuhan kamu. Kalau kamu ingin dimuliakan, kamu harus selalu memuliakan Tuhan ya, dengan hidup pada potensi tertinggi kamu ya, seperti itu. Artinya berdoa dan berdoa, selalu positif thinking sama Allah, bermohon kepada Sang Maha Kuasa, selalu memujanya. Insya Allah segala sesuatu, kalau dicinta itu karena Allah, kalau cintanya karena Allah, segala sesuatu menjadi lebih baik dan lebih baik. Hati kita tenang, tidak akan merasa ketakutan kehilangan, ya kan? Seperti itu ya. Hidup adalah perjalanan, hidup adalah pilihan, dan hidup adalah kenyataan. Jangan banyak mimpi. Kalau kamu mau mimpi boleh,
berangkat tidur, terus bermimpi, kemudian bangunlah segera wujudkan keinginan kamu itu. Caranya dengan mana, Des? Berusaha, gitu ya. Oke, file 3 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran minimal untuk entertainment ya. Tetap optimis, tetap mendekatkan diri pada Sang Maha Kuasa ya. Positive thinking pasti itu. Oke, file 3. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Halo, masih bersama gue Desmenes Tarot tentang hati dan jiwa. Kapan kamu dapat pengganti dia? Edisi susah move on. Di sini ada golongan darah AB ya. Ini hanya sebagai pengetahuan tambahan, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu. Oke. Gunakan maknanya ya. File keempat, golongan darah AB. Orang yang bergolongan darah AB ini mempunyai perasaan yang sensitif dan lembut. Mereka penuh perhatian dengan orang lain dan selalu menghadapi orang itu dengan penuh kepedulian serta kehati-hatian gitu. Orang ini sangat peduli ya, orang yang bergolongan darah AB. Di samping itu mereka keras dengan diri sendiri, juga dengan orang-orang yang di dekatnya. Mereka jadi cenderung kelihatan mempunyai dua kepribadian. Mereka sering menjadi orang yang sentimen dan memikirkan sesuatu terlalu dalam. Mereka mempunyai banyak teman, tetapi mereka membutuhkan waktu untuk menyendiri, untuk memikirkan persoalan mereka sendiri seperti itu ya. Oke. File yang keempat. Anda akan menebar kartunya. Kita mulai dari perasaan dia. Kapan kamu dapat pengganti dia? Di sini ada pencarian cinta, ada yang berbagi kasih dan menunggu dengan penuh setia karena sebuah ego, ada juga, dan tidak adanya pemikiran, tidak memikirkanmu, tidak ada yang mencari, sebagian ada yang memang meninggalkan hubungan ini untuk mencari cinta ya. Ini kita bicara tentang dia saja, dia meninggalkan hubungan ini karena mempunyai yang lain ya. Situ ya kan, ada hubungan triparti, ada hubungan cinta lain yang membuat hubungan ini betul-betul memang benar-benar menggelisahkan dan bikin depresi ya. Semuanya membuat tidak nyaman karena perselingkuhan ini ya. Dan kamu di sini mau menginginkan prioritas pasti dalam hubungan, tetapi di sini ternyata cinta ini penuh dengan intrik, yaitu tentang hubungan triparti. Ada orang yang peduli dengan seseorang yang sudah memiliki orang lain sebelum kamu, dan kamu ingin move on tetapi susah ya, karena di sini banyak kebahagiaan. Mungkin kamu ya nggak ada manipulasi, tetapi kamu merasa udah benar-benar sayang sama dia, tetapi ternyata dia ada orang ketiga yang membuat hubungan ini selalu menjadi sebuah kegelisahan buat kamu ya, menjadikan sebuah kayak macam depresi, nggak bisa tidur seperti itu. Ada perselingkuhan di hubungan ini, tetapi kenapa kamu susah move on? Belajarlah untuk membuka hati untuk yang lain. Jangan mengingat yang indah. Yang indah itu cuman untuk diambil hikmahnya. Yang tidak indah itu jangan diingat-ingat, cukup dikenang saja sebagai pembelajaran. Paham ya? Oke. Kapan kamu dapat pengganti dia? Di sini ada 8, 14 dan 7 ya. 5, 3 ya. Akan ditemui pasangan baru kamu, insya Allah, mencari pengganti kamu ya, dapat pengganti di angka 3 ya. Kamu kelola angka 3 itu, tetapi syaratnya juga kamu harus membuka hati. Kalaupun dia datang tapi kamu nggak membuka hati, maksudnya penggantinya datang kamu nggak membuka hati, sama aja ya kan. Hubungan itu kan lebih dari satu orang. Kalau dia cuma sendiri, nantinya dia bertepuk tangan karena kamu tidak bisa membuka hati ya. Itu caranya move on tuh seperti itu. Kamu harus melanjutkan hidup. Move on sendiri dimaknai melanjutkan kehidupan. Kamu harus benar-benar bisa melupakan dia ya. Di sini ada hubungan yang tidak sehat, yaitu orang ketiga, atau meninggalkan hubungan karena selingkuh atau apapun itu ya. Kalau file 4,
Kalau mau membuka hati, bukalah hatimu untuk yang lain, ya. Penggantimu insya Allah akan datang di angka 3, intinya di angka 3 ya. Paham ya, paham. Di sini ada energi cenderung ke Gemini ya, Gemini dan Aries. Bunda akan buka untuk pesan buat kamu file keempat. Bunda pendek amat, iya, cuma segitu aja. Kamu boleh move on, kamu harus belajar move on. Caranya gimana, Des? Jangan pernah membuka membuka medsos dia. Jangan membuka atau ingin tahu tentang dia. Kalau di blok aja, kalau mau dihapus aja. Dia sudah ada pasangan, masalahnya betapa ini udah pasangan tuh ada sebelum kamu ya, sudah ada pasangan. Belajar untuk ikhlas melepaskan pelan-pelan. Yang penting kamu jangan cari tahu dia aja. Kalau cari tahu tentang kepoin dia tuh ya nggak bakal move on kamu. Jangan putus asa. Bersatu suatu saat insya Allah, tapi tidak untuk sekarang ini. Menangislah saat bahagia, tersenyumlah saat terluka. Menangis saat bahagia itu artinya bersyukur. Menangis dalam keadaan luka itu artinya kamu bersyukur juga, karena masih diberikan kepercayaan atau masih disayang sama Yang Maha Kuasa. Hal 4, kalau kamu yang tinggalkan saja ya, karena dia ada pasangan yang lain. Dan kalau kamu yang menunggu, kecil kemungkinan ya, kecuali alam menyertai, ya kan, di situ ya. Lebih baiknya kamu buka hati dengan yang lain. Jangan bertahan untuk hal yang tidak penting ya. Susah move on, pelan-pelan, banyak berdoa, banyak bermohon. Kalau memang dia bukan jodohmu, minta dilupakan dari perasaan hati kamu atau perasaan cinta kamu. Tapi kalau memang dia jodohmu, tolong dipersatukan di waktu yang tepat, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan memaknai untuk pesan energi positif atau malaikat penjaga kalian, atau bisa dimaknai energi kebaikan. You are safe ya, dari Archangel Oracle. Kita akan memaknainya. You are safe, kamu aman ya. Para malaikat melindungi kamu dari energi yang lebih rendah dan menjaga kamu ya, orang yang kamu cintai dan rumah ya. Lepaskan kekhawatiran karena para malaikat mengelilingi kamu, orang yang kamu cintai, rumah dan harta benda dengan cahaya cinta yang kuat. Cahaya ini menolak energi yang lebih rendah dan menarik pengalaman cinta. Fokus pada cahaya dan cinta ilahi ya, alih-alih ketakutan, karena kamu akan menarik objek fokus kamu dengan pikiran yang bebas dan rasa takut. Kamu memiliki waktu dan energi tambahan untuk dicurahkan pada misi hidup kamu. Kamu bebas ketika kamu tidak takut, atau ketahuilah bahwa kamu aman di setiap saat dan perlindungan yang sempurna ya. Jangan takut ya. Mengawali energi ketakutan yang lebih rendah. Jika kamu menjadi khawatir atau cemas secara mental, maka malaikat untuk memberi kamu kedamaian. Kamu juga dapat meminta dia membersihkan. Artinya gini, kamu akan dilindungi oleh energi positif kamu ya, untuk hal-hal yang terburuk, sekalipun dengan orang yang kamu cintai tapi tidak mencintai kamu atau mengabaikan kamu akan selalu dilindunginya. Jadi kamu jangan takut untuk maju melangkah sesuai dengan apa yang harus kamu lakukan, seperti itu ya. Oke, file 4. Tetap optimis ya, tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa ya. Jangan putus asa. Masih banyak dia di depan sana atau di luar sana yang lebih baik dari dia. Kalau sekalian sampai terpisah dengan dia, artinya dia kurang baik untuk kamu atau kamu yang kurang baik untuk dia. Tapi kalau kalian memang jodoh, Allah akan mempunyai cara untuk mempersatukan kalian. Di sini ada makna bersatu suatu saat nanti, tapi tidak di waktu sekarang. Dan sekarang waktunya kalian membuka hati untuk yang lainnya ya.
Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading ya. File 1, file 2, file 3, file 4 semoga bisa menjadi entertainment ya, semoga jadi hiburan ya, atau antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Tetap fokus pada kebenaran, tetap fokus pada Sama Kuasa, tetap bersandar kepadanya. Ada kesalahan, ada milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ada kesalahan, ada milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran mutlak milik Sama Sempurna Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.